Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim. Maaf jika suara kami tinggi. Kami ini sudah bingung. Memperbaiki penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Reaksi Realitas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru, berita baru, dan tentunya masih hangat diperbincangkan. Berita akhir-akhir ini yaitu para hakim yang terharu ketika mendengar apa yang disampaikan Prabowo Subianto, presiden kita terpilih, di ruangan Komisi 3 DPR pada tanggal 8 Oktober 2024. Bapak mengatakan, para hakim akan ditempatkan di posisi yang terhormat dengan menaikkan gaji dari sebelumnya. Mendengar itu, sontak perwakilan para hakim terharu, menangis, dan ada juga yang mengatakan takbir. Tapi janji ya, ketika gaji dinaikkan, tidak akan ada lagi jual beli keputusan. Jujur, kita sebagai rakyat Indonesia menaruh harapan kepada Bapak dengan gaya kepemimpinan yang tidak banyak basa-basi. Tapi permasalahan kita bukan hanya tentang kesejahteraan para hakim. Lebih dari itu, banyak para guru dari dulu sampai sekarang yang mengabdikan dirinya kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak muda. Tapi apa nyatanya? Kesejahteraan dalam hidupnya masih belum terjamin sampai sekarang. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Dilansir dalam Tempo.co Jakarta, Prabowo akan menaikkan gaji hakim setelah resmi dilantik jadi presiden. Tempo.co Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memenuhi tuntutan hakim yang meminta kenaikan gaji. Prabowo minta para hakim untuk bersabar sampai dirinya resmi menjadi sebagai presiden. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai. Jadi saya tidak perlu janji-janji. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, kata Prabowo melalui sambungan telepon kepada Sufmi Dasko Ahmad yang turut didengarkan perwakilan hakim di ruang Komisi 3 DPR tanggal 8 Oktober 2024 hari Selasa. Maaf jika suara kami tinggi. Kami ini sudah bingung. Kami ini sudah mentok, Pak. Di ubun-ubun, Pak. Sampai kapan lagi kami makan gaji yang tanpa dasar hukum, Pak? Seandainya ini belum diselesaikan, Pak, belum ada perubahan. Sudah ada pembahasan, Pak, di grup, Pak. Kalau kami akan mundur dari hakim itu sudah ada. Lalu bangsa ini mau bagaimana? Maaf, Pak, terlalu emosional. Tapi inilah kondisinya sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap para hakim, bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Dari dulu berencana saya ingin memperbaiki penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, memperbaiki penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu ya. Saya terharu mendengar respon Pak Prabowo di depan audiensi para hakim di DPR. Bapak mengatakan hakim harus ditempatkan pada posisi terhormat dengan memperbaiki kualitas hidupnya agar tidak ada lagi praktik jual beli putusan. Mendengar itu, perwakilan hakim sontak menangis. Tapi janji ya, kalau gaji naik gak bikin kita lagi menangis karena putusan tidak adil. Jujur,
Saya menaruh banyak harapan pada Bapak, gaya kepemimpinan yang tidak basa-basi, tapi permasalahan kita bukan hanya tentang kesejahteraan hakim, Pak. Lebih dari itu, ada para guru dan nakes yang dari dulu terus menunggu. Kapan kabar baik itu tiba? Pak Alfi adalah salah satunya, 36 tahun telah membaktikan diri, namun kesejahteraannya jauh dari harapan. Bahkan setelah jam mengajar usai, Pak Alfi masih harus memulung untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Negara seharusnya malu, Pak, malu sekali. Seorang guru yang telah melahirkan banyak hakim justru harus memulung untuk penghidupan. Apakah seperti itu cara menghargai ilmu pengetahuan? Semoga Bapak mendengarkan. Masih banyak guru yang harus disejahterakan. Share pendapat kalian. Jika setuju, share juga. Debat tetap pakai adab. Hakim tuntut kenaikan gaji 142% lewat telepon di DPR, Prabowo setuju. Hakim sekali telepon langsung naik gaji. Guru berkali-kali demo, hasilnya mungkin karena hakim dipanggil yang mulia, sedangkan guru dipanggil yang sabar ya Pak. Hakim minta kenaikan gaji 142%. Yuk kita dengerin curhatan mereka. Jadi guys, solidaritas hakim Indonesia mengeluhkan kesejahteraan mereka kepada pimpinan DPR pada hari Selasa ini. Mereka bilang kalau kesejahteraan para hakim itu udah terabaikan selama 12 tahun. Ya selama 12 tahun itu ternyata gaji dan tunjangan mereka nggak naik-naik. Makanya nih, koordinator SHI minta supaya DPR bisa kali bantuin supaya gaji para hakim naik 142%. Dia juga mendesak nih supaya rancangan revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim itu bisa dipercepat. Bahkan kalau bisa ditandatangan sama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Emang berapa sih gaji dan tunjangan hakim di Indonesia? Kalau kita lihat dari PP nomor 94 tahun 2012, besaran gaji hakim itu tergantung dari masa kerja dan golongannya. Kita lihat dari yang paling rendah dulu deh. Masa kerja 0 sampai 1 tahun, hakim golongan 3A itu dapat gaji pokok sebesar Rp2.064.100. Terus kalau yang tertinggi, masa kerja 32 tahun, hakim golongan 4E ini dapat gaji pokok sebesar Rp4.978.000. Nah, di samping itu, para hakim ini juga dapat tunjangan yang mereka dapatkan setiap bulannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan, dan kelas pengadilan. Yang paling rendah itu hakim pratama di pengadilan kelas 2. Mereka tuh dapat tunjangan sebesar Rp8.900. Terus kalau yang tertinggi itu ada hakim ketua atau kepala di tingkat banding, pengadilan tinggi, Dilmi Utama, dan Dilmilti, yaitu sebesar Rp40.200.000. Jadi kalau menurut koordinator SHI, hakim yang baru diangkat itu terima duit per bulannya 12 juta. Itu udah termasuk gaji pokok dan tunjangan ya. Dia sih bilang kalau gaji segitu sama aja kayak duit jajan Rafathar 3 hari. Masa sih? Jadi gimana menurut teman kumparan? Pendapatan hakim di Indonesia itu sebenarnya kecil banget, kecil aja atau sebenarnya lumayan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton reaksi realitas dari kami. Dengan harapan kita mendapatkan pandangan baru terhadap peristiwa yang terjadi pada saat ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Untuk selebihnya kami kembalikan pada kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.